Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penampilan dan interpretasi data. Jadi intinya setelah data kita kemarin kumpulkan, lalu kemudian data itu kita olah, tahapan berikutnya kita masuk kepada bagaimana menampilkan format data ini menjadi sesuatu bentuk yang mudah untuk diinterpretasikan dan mudah untuk dipahami. Data kualitatif yang diperoleh biasanya itu berupa teks yang panjang ya dan belum tereduksi di dalam berbagai bentuk sehingga seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membaca dan memahami maksud-maksud dari teks yang ada di dalam hasil dari pengumpulan data tersebut. Nah, berbagai bentuk data tersebut bisa dilihat tadi ya sebagai sesuatu yang sangat rumit untuk dianalisis karena tersebar di dalam beberapa halaman atau mungkin ratusan atau puluhan halaman dan sangat tidak mudah untuk dilihatnya secara keseluruhan. Data ini biasanya bisa bersifat sekuensial atau bersifat berurutan sehingga sulit hanya untuk melihat satu atau dua variabel secara bersamaan. Jadi kita perlu melihat beberapa variabel, perlu benar-benar memahami keseluruhan data untuk mencari makna dari apa yang ada di dalam teks tersebut. Nah, sehingga data ini bisa sangat sulit ya untuk dibaca dan menghabiskan waktu jika keseluruhan data itu hanya ditampilkan apa adanya. Oleh karena itu, si data-data tersebut itu perlu kita lakukan proses reduksi ya, atau pilah-pilah data dan proses analisis untuk menjawab tujuan dari penelitian sehingga nantinya memudahkan bagi peneliti untuk memahami maksudnya, begitu juga bagi pembaca bisa memahami maksud dari penelitian yang ingin kita sampaikan. Penampilan data yang dimaksud di sini adalah suatu bentuk format visual di mana bertujuan untuk menampilkan informasi secara sistematis sehingga pengguna dapat menggambarkan kesimpulan dan mengambil keputusan atau tindakan lainnya. Dengan membuat data display, kesempatan untuk menggambarkan dan melakukan verifikasi terhadap kesimpulan dari penelitian itu menjadi lebih besar dibandingkan dengan menyajikannya di dalam suatu bentuk teks yang panjang. Karena dengan data display ataupun penyajian data, kita bisa menyajikan data secara teratur dan koheren untuk memungkinkan munculnya perbandingan yang cermat, kemudian untuk mendeteksi berbagai perbedaan, lalu bisa juga untuk memperhatikan pola dan tema yang muncul, serta melihat kecenderungan dari data dan lain-lainnya. Di dalam analisis kuantitatif, sebenarnya terdapat software yang bisa digunakan untuk menghasilkan tabel, grafik, juga diagram. Sama halnya juga dengan kualitatif ya, terdapat software-software unik yang biasa digunakan oleh kita di dalam analisis, di dalam praktikum itu kita menggunakan atlas.ai dengan pendekatan uniknya di dalam menyajikan data kualitatif seperti program di dalam ataupun hanya dengan program biasa ya seperti Microsoft Word atau Microsoft Excel itu bisa kita gunakan untuk memproduksi atau untuk membuat penyajian data. Akan tetapi di dalam analisis kualitatif perlu ditekankan bahwa kita peneliti itu harus bisa membuat format tampilan data yang tepat karena setiap proyek penelitian itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Beda halnya kalau misalnya dengan di analisis kuantitatif kita tinggal running program lalu tinggal keluar saja format data. Kalau misalnya dia berbicara tentang distribusi normal, maka yang keluar itu biasanya berupa grafik distribusi normal gitu ya. Kalau misalnya apa, maka keluar scatter plot gitu dan lain-lain yang disesuaikan dengan jenis analisisnya. Nah, tapi kalau analisis kualitatif itu bisa berbeda-beda tergantung dari tema penelitian yang kita angkat. Perlu dipahami juga tidak semua orang atau tidak semua pembaca itu bisa memahami bentuk tampilan dari data yang berupa matriks ataupun berupa networks ya, karena tidak semua itu tidak suka dengan tampilan visual. Namun ketika kita bisa menampilkan data dengan bentuk yang lebih sistematis itu nantinya akan memberikan kemudahan dan di dalam memahami berbagai data yang kita miliki. Selain itu, hal ini juga memudahkan peneliti untuk lebih memikirkan lagi tentang pertanyaan penelitian dan seberapa banyak data yang kita miliki yang bisa menjawab pertanyaan penelitian tersebut gitu, sehingga membutuhkan berbagai analisis yang lebih komprehensif. Namun, bisa juga kita mengabaikan beberapa informasi yang tidak penting dan lebih memfokuskan diri pada informasi yang bisa menjawab pertanyaan penelitian kita secara terpadu. Nah, ketika kita menentukan tampilan data, biasanya bergantung kepada 3 hal. Yang pertama, apa sih yang ingin peneliti coba pahami
biasanya ini berkaitan dengan pemahaman mengenai kondisi umum, kemudian detail kronologis yang terjadi, lalu tindakan-tindakan yang dilakukan berbagai aktor, dan hubungan antar variabel. Jadi format data itu harus selalu diturunkan dari pertanyaan penelitian dan konsep yang sudah dikembangkan. Jadi formatting atau format dari data yang ditampilkan itu bisa menentukan variabel mana yang akan diteliti dan dengan cara apa variabel-variabel tersebut ingin diteliti. Jika variabel tidak termasuk di dalam format data, maka variabel ini tidak bisa kita bandingkan dengan variabel-variabel lainnya. Nah, yang berikutnya adalah pertanyaan penelitian. Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang sudah kita tentukan di awal. Lalu berikutnya adalah bagaimana supaya tampilan yang kita hasilkan itu mudah ditangkap dan dipahami. Tadi misalnya dengan bentuk penyajian matriks atau dengan bentuk penyajian networks, itu kan mungkin memudahkan bagi kita untuk memahami apa proses yang terjadi di dalamnya. Nah, format tampilan data ini bisa dibuat ketika kita melakukan proses pengumpulan data di lapangan ataupun setelah pengumpulan data di lapangan. Jadi nanti di sini kita akan mempelajari ada beberapa metode untuk menghasilkan penampilan data kualitatif, yang mana beberapa metode itu bisa dilakukan ketika kita melakukan proses pengumpulan data di lapangan. Berikutnya adalah ada 3 cara untuk menampilkan pengumpulan data, menampilkan data. Yang pertama adalah melalui menarasi. Jadi dengan narasi ini peneliti itu bertujuan untuk menampilkan hasil penelitian dengan gaya bercerita. Yang namanya narasi kan kita bercerita ya. Nah, sehingga ketika kita melakukan cerita itu kan tentunya kita harus berdasarkan bukti ya, bukti yang sudah kita lakukan, bukti yang sudah kita kumpulkan di lapangan selama kita melakukan proses penelitian, selama kita melakukan proses pengumpulan data. Nah, karena bukti itu penting, bisa kita di dalam narasi, satu cara menampilkan data dengan narasi ini, kita bisa menggunakan kutipan langsung seperti di dalam contoh yang diberikan di sini gitu ya. Jadi di sini ada teks ya, ada suatu teks narasi yang dia ditampilkan mengenai kawasan Cibadak gitu ya. Nah, kawasan Cibadak sebagai culinary night, di sini diceritakan bagaimana sih sebenarnya kawasan Cibadak itu. Nah, kemudian untuk memperkuat buktinya, itu ditampilkan kutipan dari hasil wawancaranya, terhadap pedagang gitu ya, atau terhadap salah satu responden yang diwawancara itu ditampilkan untuk memperkuat bukti yang kita ceritakan di dalam narasi tersebut. Format berikutnya adalah format penyajian di dalam bentuk matriks. Nah, matriks ini pada dasarnya merupakan merupakan penyajian data yang bertujuan untuk ilustratif, di mana data itu ditampilkan di dalam suatu bentuk tabel yang ada di dalamnya itu merupakan pertemuan antara kolom dan baris ya, kolom dan baris gitu. Nah, jadi intinya di sini matriks ini merupakan bentuk tabular yang mengumpulkan dan mengatur data gitu ya, sehingga data itu bisa dilihat dengan mudah di dalam satu tempat gitu, tapi tetap menyediakan hasil analisis yang rinci dan juga menyediakan peluang untuk melakukan analisis silang dengan kasus lainnya. Nah, yang ditampilkan di dalam matriks ini bisa berupa datanya, bisa juga berupa coding ya, seperti yang dipresentasikan kemarin kan, di coding itu bisa ditampilkan di dalam bentuk matriks atau tabel. Nah, intinya nanti dengan penyajian matriks ini kita bisa melihat serangkaian data itu ditampilkan dalam format satu kali ngelihat, oh kita sudah tahu gitu apa yang terjadi di sana. Atau bisa juga dilakukan bisa juga matriks ini dibuat untuk menunjukkan refleksi, verifikasi, pengambilan kesimpulan, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, misalnya di sini adalah untuk menunjukkan jenis-jenis dari komunikasi brand yang dilakukan di kawasan Cibadak gitu. Jadi ada berapa jenis komunikasi? Di sini ada 3 jenis komunikasi, dan bagaimana bentuk dari masing-masing komunikasi itu gitu dijelaskan secara singkat dari hasil pengumpulan data yang sudah dilakukan gitu ya. Ini bisa dari hasil wawancara ataupun dari hasil FGD, lalu kita buat simpulannya seperti ini. Yang berikutnya adalah networks atau jejaring. Jadi networks ini merupakan kumpulan dari titik-titik yang kemudian dihubungkan dengan garis, di mana garis ini bisa menggambarkan aliran dari berbagai tindakan partisipan, kejadian, ataupun suatu proses. Dengan network ini kita membuat suatu penggambaran ulang tentang plot yang memiliki
memiliki dimensi waktu ya. Jadi bisa juga network ini menggambarkan sesuatu yang berupa proses. Networks ini akan sangat membantu ya, akan sangat membantu ketika kita ingin menitik beratkan pada beberapa variabel untuk dianalisis di waktu yang bersamaan yang bisa memberikan informasi dengan secara cepat dan cermat. Kemudian di dalam networks juga selain tadi menunjukkan suatu proses yang memiliki dimensi waktu yang berubah terhadap waktu gitu ya, ada suatu perubahan terhadap dimensi waktu. Networks juga bisa menghubungkan dinamika hubungan atau pola organisasi, atau misalnya seperti hierarki ya, hierarki di dalam suatu organisasi, lalu bisa menghubungkan koordinasi, bentuk komunikasi dan lain-lain. Nah, jadi di sini garis dan tanda panah ini nantinya akan menghubungkan koneksi ya dan aliran antar klaster aksi yang ditunjukkannya. Networks biasanya sangat efektif untuk tingkatan analisis yang lebih tinggi, seperti misalnya mengkonstruksi analisis kausalitas atau analisis sebab akibat, lalu menganalisis kecenderungan di masa kecenderungan lebih lanjut gitu ya. Lalu bisa juga networks digunakan untuk membangun hipotesis dan